Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air
mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi untuk merenungkan sabda Tuhan. Mari kita awali renungan ini dengan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh selalu dekat dengan firman. Karena kami sadar firman-Mu lah pelita dan terang buat hidup kami, menerangi jalan-jalan kami. Karena itu kami ingin membaca dan merenungkan sabda Tuhan supaya kami tumbuh dan hidup selalu di dalam firman. Dan kami boleh berbahagia. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dalam pertolongan Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, hari ini kita akan merenungkan tentang sikap melayani. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, ada dua orang yang melakukan hal yang sama tapi dengan perasaan dan sikap yang beda. Yang satu melakukannya dengan penuh keluh kesah, berbeban berat dan merasa begitu menderita. Yang lainnya lagi melakukannya dengan begitu ringan, dengan penuh sukacita, tulus dan bahagia. Padahal bebannya sama. Misalnya ada orang tua yang sama, semua orang tua menanggung beban yang berat untuk mengurusi anak, keluarganya, menghidupi, melayani anaknya. Namun ada orang tua yang melakukan semuanya itu dengan rasa berat, sedih, merasakan penderitaan luar biasa, penuh keluh kesah. Dan ada orang tua yang melakukan segala sesuatu itu dengan ringan, dengan gembira, dengan bahagia. Anda termasuk orang tua yang mana? Saudara, ada dua macam orang yang melayani tadi. Yang satu dengan penuh beban berat, merasa begitu menderita, yang satu begitu ringan, begitu bahagia, sekalipun persoalan yang dihadapi mereka sama. Melayani itu penuh dengan tantangan, melayani di gereja penuh tantangan, melayani di rumah penuh tantangan, di tengah masyarakat penuh tantangan, di tempat pekerjaan. Namun bagaimana caranya kita bisa melakukan semua itu dengan gembira, dengan ringan, dalam kekuatan Tuhan. Saudara, mari kita ingat Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segenap hati seperti untuk Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan eksuke. Artinya keluar dari hati yang paling dalam, sepenuh hati, dengan totalitas. Jadi kalau kita melakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka kita akan mendapatkan cara kerja, perasaan yang berbeda dalam melakukan segala sesuatu. Jadi yang penting bukan apa yang kita lakukan atau seberapa besar beban yang kita alami, tapi untuk siapa kita melakukannya. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita akan merasakan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kita akan merasakan kasih dan cinta Tuhan. Kita akan merasakan kehadirannya menopang kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di depan kita. Karena itu sudah dikasih Tuhan, saya senang dengan istilah dalam melayani, dalam melakukan segala sesuatu, biarlah yang terjadi adalah history. Rencananya Allah, ceritanya Tuhan, bukan my story atau apa yang ingin ku perbuat. Tapi yang penting adalah history. Kalau kita melakukan segala sesuatu, mari kita biarkan pekerjaan Tuhan, story-nya Tuhan, history yang terjadi, bukan my story. Kalau saya melayani keluarga saya, anak-anak saya, biarlah history. Dan karena saya ingin demikian, maka kita lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan dikasih Tuhan itu berarti kita harus belajar juga sesuai dengan Kolose 3 ayat 24. Bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan, maka betul-betul kita akan sadar bahwa dalam melakukan pekerjaan pelayanan kita, satu, menyenangkan hati Tuhan. Dua, dengan caranya Tuhan, yaitu dengan cara melakukan sesuatu dalam kebenaran,
sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau itu kita lakukan, kita tidak takut menghadapi kesulitan, hambatan, persoalan. Karena segala sesuatu selalu ada kesulitannya sendiri. Di rumah ada tantangannya sendiri, di tempat kerja ada tantangannya sendiri, di tengah masyarakat ada tantangannya sendiri, mengurus anak-anak ada tantangannya sendiri. Namun jangan menyerah, jangan takut, jangan berbeban berat. Kalau kita bersama Tuhan melakukan semuanya itu, maka history yang akan terjadi, bukan our story. Dan dikasih Tuhan, karena itu mari kita jadikan firman Tuhan cara berpikir kita, kata kita, cara kerja kita, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau firman Tuhan itu menjadi cara berpikir kita, menjadi kata kita, keluar dari ucapan kita, dan juga cara kita mengambil keputusan, maka kita akan melihat betapa histori akan terjadi, hal-hal yang baik mengikuti kita. Karena itu kalau toh kita ada pergumulan, persoalan, jadikanlah firman itu dan kasih Tuhan itu pegangan kita. Bagaimana kalau kita punya persoalan dengan orang lain? Bukankah hidup ini selalu ada masalah? Kembali lagi, jadikanlah firman-Nya, cara berpikir firman, cara berpikir Tuhan sesuai dengan firman itu yang kita lakukan. Mari kita menegur dengan cinta. Kita boleh beda pendapat, tapi beda pendapat dengan penuh cinta kasih. Mari kita belajar mengampuni tanpa batas. Akhirnya, kalau kita menjadikan Kristus sungguh-sungguh Tuhan dan Raja dalam hidup kita, mari kita abdikan hidup kita menyenangkannya. Pada gilirannya, kehadiran dan dikasih kuasanya membuat kita merasa ringan menghadapi segala macam tantangan hidup. Kita akan melayani dengan penuh sukacita dan gembira. Maukah Anda hari ini jadi orang-orang yang selalu bersukacita dan gembira melakukan pekerjaan-pekerjaan Anda? Andalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang selalu hadir menemani kami dalam memperjuangkan segala sesuatu. Karena itu kami ingin ya Tuhan, apapun yang kami perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam nama Yesus, kami serahkan kehidupan kami dan semua pergumulan kami. Amin. Sahabat Morning Grace, senang bertemu Anda. Mari terus hidup di dalam Tuhan. Apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Shalom. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.